Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Menga sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah berkata bahwa kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan juga Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya mau katakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Hati percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau diselamatkan. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saya berkata selamat malam bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah pertumbuhan rohani itu boleh terjadi dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan bacakan masih ayat yang sama dalam 1 Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus spiritual life kita bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Tuhan akan menolong umatnya untuk setiap kita, setiap orang percaya mengalami pertumbuhan yang sejati, pertumbuhan rohani yang sejati, sehingga kita dapat mempermuliakan Tuhan di dalam tindak tanduk kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Karena itulah yang diharapkan Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani ke arah Dia, maka kita tidak akan bisa memenuhi harapan dan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan, dan Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan itu, Tuhan yang sudah memanggil, membuat proyeknya bagi setiap orang. Ketika Dia panggil atau ketika kita dipilih untuk masuk dalam proyeknya, di mana kita harus mengalami pertumbuhan sama seperti Dia. Kita dipanggil bukan hanya sekedar dipanggil lalu dibiarkan, tidak. Kita dipanggil bukan untuk hidup melakukan apa yang tidak baik, menipu, membohongi, mencuri, membunuh, dan melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Itu bukan karya Tuhan. Tuhan merekrut kita untuk kita mengalami pertumbuhan rohani supaya kita sama seperti Dia. Pertumbuhan rohani itu tidak bisa dikerjakan oleh sifat-sifat manusiawi kita, oleh kekuatan manusia kita. Itu hanya dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Roh itu bekerja secara dasar. Karena Yesus telah memulai proyeknya, Dia akan menyelesaikan dengan baik sebagaimanapun. Dia akan memulai, Dia akan meneruskan, dan Dia akan mengakhiri. Saya udah pernah katakan di yang kemarin, tadi pagi saya mengatakan bahwa sebuah proyek yang dikerjakan oleh Tuhan itu akan diselesaikan dengan baik. Manusia saja bisa menyelesaikan proyek yang dikerjakan, dipercayakan kepada apalagi Yesus Kristus. Ketika engkau betul-betul menyerahkan diri kepada Dia, maka Tuhan siap akan terus mengerjakan sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi Dia akan terus melakukan sampai kita betul-betul mengalami kesempurnaan dalam Dia. Yang kedua, kata firman Allah, jangan pernah menyerah. Dalam sebuah proyek, ya, akan ada tantangan.
Itu akan ada rintangan, ada persoalan. Bayangkan saja si Nehemia ketika membangun proyek membangun tembok Yerusalem, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka bekerja, seluruh rakyat bekerja kompak, dan selama 52 hari akhirnya proyek itu bisa selesai. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, ada banyak persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak takut. Sebab apa? Mereka menyerahkannya ke dalam Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka bagaimana menyelesaikan proyek ini. Apalagi Tuhan kita, ya, jangan pernah menyerah. Nah, kadangkala discourage ya akan datang pada kita, ketawaran hati, ya, kecut hati. Bagaimana ini? Ya, kadangkala ketika, satu contoh saja, ketika kita frustrasi dalam hidup ini oleh karena sesuatu hal, ya, kita begitu kecewa, disappointednya kita itu, ya, kadangkala sampai di titik nadir, dan itu membuat kita sukar percaya kepada orang lain. Tapi saya mau katakan, never give up, jangan pernah menyerah. Karena apa? Tuhan pun ketika Yesus dalam melaksanakan proyek Bapaknya, yaitu untuk sampai melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya, mati di kayu salib, turun ke dalam dunia orang mati, naik kembali ke surga. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Jadi dia memang mengungkapkan keluh kesahnya, tetapi dia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan. Kalau tidak, ya kita tidak dapat pengampunan dari Yesus, tidak dapat pengampunan dari Allah itu. Kita akan menjadi tetap orang yang berdosa, kita akan menjadi orang-orang yang tersalib di kayu salib itu. Tapi dia rela menggantikan posisi kita. Dia menggantikan kehidupan kita yang terkutuk menjadi berkat. Terjadi pertukaran di sana, yang hidup manusia penuh kebencian, dia ganti menjadi penuh kasih. Hidup manusia yang kurang, diskretnya dari atas menjadi positif. Kita bisa menjadi puas dalam hidup ini, mungkin dalam kekurangan pun kita bisa menjadi puas. Karena apa? Ada Yesus dalam hati kita. Coba tidak ada Yesus dalam kekurangan, wow, nggak tahu bagaimana. Apalagi orang yang sudah berkecukupan pun tanpa Yesus akan selalu kurang dan kurang. Seperti meminum air laut yang terus akan membuatnya haus dan haus dan haus. Akan terus minum tapi tidak pernah terpuaskan. Kita orang yang berada dalam Tuhan akan menikmati segala pertolongan Tuhan kalau kita tidak menyerah. Ingat, Tuhan yang berjanji menyelesaikannya, akan terus meneruskannya, akan terus mengakhiri dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga kata firman Allah, terimalah, teruskanlah bertumbuh agar Tuhan dimuliakan. Ya, jadi walaupun ada tantangan, walaupun rintangan, teruslah bertumbuh supaya apa? Allah dimuliakan, Allah ditinggikan melalui kehidupan kita. Karena Ia yang memulai dengan memberikan Roh Kudus-Nya untuk terus menyempurnakan kita, Ia akan terus meneruskan, menyertai kita, melengkapi kita, dan menjamin kita, memelihara kita, melindungi kita. Dan Dia juga yang akan mengakhiri, menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam hidup kita, supaya kita sama seperti Kristus. Itu kalau kita terus bertumbuh sampai kepada di mana nama Tuhan dimuliakan. Pertumbuhan kita itu mengalami pertumbuhan yang mengarah kepada kesempurnaan. Itu sebabnya proses itu terus berjalan sampai akhir hidupmu baru selesai. Atau sampai engkau bertemu muka, atau kita bertemu muka dengan muka. Mana tahu besok datang dalam awan-awan. Yang saya mau katakan adalah, biarlah kita terus mempersiapkan diri untuk bertumbuh terus di dalam Dia, ya. Sebagai ayat penutup, saya mau bacakan dalam Kolose dulu, ya. Kolose 2
ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hidup kita tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita terus bertumbuh, firman Allah dalam 2 Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini dapat kita laksanakan, karena kita dituntun oleh tangan yang kuat, tangan yang penuh kuasa yang menyertai. Dia tidak akan membiarkan proyek yang terbengkalai, tapi dia akan jaga sampai kita memberikan kemuliaan bagi Bapa, bagi Yesus, bagi Roh Kudus. Puji Tuhan, biarkan dia tinggal dalam hati kita untuk memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau secara rohani Bapa di surga. Karena kami tidak bisa mengerjakan pertumbuhan rohani yang dari dalam, hanya Roh Kudus hanya Tuhan. Dan itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, aku mau berdoa kepadamu dalam nama segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan. Tuhan, engkau yang mengundang kami, marilah kepadaku, hai kami yang ditulis sudah berat, aku akan memberikan kelegahan. Berikan kelegahan. Dan engkau juga yang mengatakan, kalau kami mengasihi engkau, mengenal namamu, kami mengenal namamu, kami mengasihi engkau Tuhan, engkau berjanji akan menolong kami ketika kami berdoa, engkau menjawab kami. Kalaupun pada waktu di mana kami belum menerima segala. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih, dan biarlah Tuhan Allah yang senantiasa menolong kami, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih-Mu terus engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dan kami menikmati segala hal yang indah, yang baik yang dari Tuhan datangnya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya engkau Tuhan, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maafkan anjing saya berkata itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tapi jangan membuat hati kita terus tidak beres di hadapan Allah, tapi teruslah kita bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Mantap, mantap, mantap.